Sementara itu Prancis juga menegaskan tidak akan mengirimkan pasukannya untuk membantu Amerika. Pernyataan ini sempat membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Macron akan segera lengser. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini sulit dilewati. Harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat meminta negara-negara sekutu untuk ikut mengamankan kapal yang melintasi Teluk Hormuz. Namun Prancis menolak dan memilih untuk tidak terlibat dalam konflik di Iran. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Pernyataan ini memicu ketegangan Prancis dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyebut Presiden Macron akan segera lengser. But I was surprised to see that NATO, while they agree that it was a very important thing to do, they agree fully. Nobody said, "Oh, you shouldn't do it." They would have had a nuclear weapon within 1 month of when we had the B-2 bombers bomb the nuclear potential. I call it the nuclear dust. I think NATO's making a very foolish mistake. Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. I don't know. Sementara itu, Iran membuka peluang membuka kembali Selat Hormuz. Namun menurut pejabat tinggi Iran, mereka berencana menerapkan aturan transaksi di Selat Hormuz hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang Cina Yuan. Selat Hormuz merupakan titik energi global, tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Para biksu meramaikan kota Seoul untuk memprotes perang yang terjadi di Timur Tengah. Sejumlah demonstran lainnya pun juga melakukan hal yang sama di sisi lain kota Seoul untuk meminta pemerintah tidak terlibat perang. Puluhan biksu dari Ordo Jogye, sekte Buddha terbesar di Korea Selatan, melakukan aksi di pusat kota Seoul untuk memprotes konflik Timur Tengah. Para biksu memulai ritual mereka di kuil Jogyesa sebelum berarak melalui jalan-jalan menuju kedutaan besar Amerika Serikat dengan membawa tanda-tanda bertuliskan permintaan penghentian perang. Mereka bahkan sujud dengan wajah menghadap ke tanah, menarik perhatian media dan publik di sepanjang rute. Warga dan peserta menyuarakan dukungan untuk pawai tersebut, menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan dan mendesak pemerintah Seoul untuk tidak ikut campur dalam perang. Sekelompok demonstran juga menggelar unjuk rasa di Plaza Air Mancur di kota Seoul, Korea Selatan. Mereka memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menyuarakan penghentian perang. Demonstran memegang spanduk dan mendirikan slogan-slogan anti perang, mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik regional. Aksi demonstrasi tersebut menyusul pernyataan Donald Trump yang secara terbuka menyerukan Korea Selatan dan beberapa negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Teluk Persia. 미국과 이스라엘의 이란 전쟁은 제국주의적 식민주의적인 침략 전쟁입니다. 전쟁이 장기화돼서는 안 되고요. 한국군이 파병을 하게 되면 전쟁이 장기화되고 그 피해가 더 커지고 그 학살과 점령을 정당화하는 것이기 때문에 참 수가 없어서 이렇게 나왔습니다. Sekitar 20% pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz kini telah mengalami gangguan serius di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berkontribusi pada melonjaknya harga minyak global serta meningkatnya kekhawatiran akan dampak ekonomi. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi di kantor PMI. Pertemuan membahas kondisi terkini di Timur Tengah serta peluang bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Duta Besar Iran Muhammad Boroujerdi bertemu Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Selain membahas kondisi terkini di Iran, dalam pertemuan ini Dubes Iran meminta bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan bagi korban terdampak menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Ini bukan kali pertama Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan Dubes Iran. Sebelumnya, pertemuan serupa juga dilakukan di kediaman JK, membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Itu kan Dubes Iran meminta bantuan untuk para yang begitu banyak korban, rumah sakitnya sulit dan obat-obat sulit. Minta bantuan obat-obatan peralatan kesehatan. Sekarang kita lagi mempertimbangkan untuk mengirim atau lewat Pakistan atau Turki, tapi lewat Palang Merah, ya, bukan pemerintah. Ya, ada daftarnya, ya, tadi dikasih sama kita, ada daftar yang mereka butuhkan, obat-obat dan peralatan kesehatan. Itu ternyata suratnya ke pemerintah, Menteri Kesehatan. SPBU di Sri Lanka dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre bahan bakar. Akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah upaya dilakukan untuk efisiensi bahan bakar di negara Asia Selatan tersebut. Puluhan pengemudi mengantre di luar SPBU di Colombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis bahan bakar juga terjadi di kota-kota Bangladesh usai konflik di Timur Tengah. Menjelang libur Idul Fitri, masyarakat mengantre berjam-jam di SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Demi menghemat anggaran, pemerintah tengah melakukan kajian terkait wacana pemotongan gaji pejabat hingga anggota DPR di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo Subianto. Eskalasi konflik Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi dunia hingga memicu wacana penghematan besar-besaran. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Pakistan telah potong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan Pakistan menghentikan kunjungan ke luar negeri demi penghematan. Mereka bahkan
mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan imbas Perang Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri, hingga anggota DPR RI. Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman. Prasetyo Hadi juga menjelaskan pemerintah tidak hanya melakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga dorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Rudal dan menyebabkan kebakaran hebat. Fasilitas produksi alam cair atau liquid natural gas terbesar dunia di Qatar menjadi sasaran rudal. Pabrik yang berada di kota industri Ras Laffan di Qatar ini rusak parah. Saat ini Qatar memproduksi 20% LNG global. Qatar menduga serangan dilakukan oleh Iran. Akibatnya Qatar mengusir atas kedutaan besar Iran. Mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Qatar. Qatar menyebut langkah ini terpaksa diambil setelah rangkaian tindakan agresif Iran. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung hunian di wilayah Al-Aqabiyah, Lebanon Selatan. Ledakan dahsyat terlihat disertai oleh kobaran api. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa. Seiring Israel memperluas operasi militernya di negara tersebut di tengah gejolak regional yang sedang berlangsung. Asap mengepul dari lokasi yang terdampak saat serangan menghantam kendaraan militer dan infrastruktur yang diklaim milik kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat per Selasa 17 Maret 2026 jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang dengan 2.221 lainnya terluka. Dalam laporan hariannya, Kemenkes Lebanon melaporkan 26 orang tewas dan 80 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Diketahui pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon, terutama menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah apartemen di Beirut, tengah Lebanon, hingga rata dengan tanah. Serangan ini menjadi yang keempat terhadap bangunan apartemen di Beirut, Lebanon, di tengah meningkatnya intensitas konflik di Lebanon. Serangan intensitas di beberapa wilayah Lebanon dan operasi darat di selatan menyerang pusat Beirut beberapa kali tanpa peringatan. Salah satu serangan menghantam sebuah apartemen di lingkungan Zukok Al-Balad di pusat kota, daerah padat penduduk yang dekat dengan markas pemerintah dan beberapa kedutaan. Pasukan Zionis Israel merangsek maju ke Lebanon Selatan dan membersihkan lokasi yang diduga sebagai gudang senjata Hizbullah. Keberadaan pasukan Zionis ini pun ditolak oleh lansia yang menolak diusir dari tempat tinggalnya. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis memasuki sebuah bangunan yang diduga sebagai fasilitas penyimpanan milik Hizbullah.
Israel mengkonfirmasi operasi darat di Lebanon Selatan ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah terkait konflik Timur Tengah. Sementara itu, keberadaan pasukan darat Israel di Lebanon Selatan mendapat perlawanan dari warga dan lansia yang berdomisili di Lebanon Selatan. Mereka menolak keberadaan pasukan Israel serta menolak meninggalkan rumah mereka meskipun mendapatkan tekanan dari tentara Israel. بيت هون بالهبارية إنه صامدة بأرضي لأن الأرض أرض لها قيمة كبيرة عندي لها قيمة كبيرة عندي فكمان هون إنه حرام في ناس كتير إنه بعمار كتير كبيرة أولادهم أغلبيتهم مسافرين أو ببيروت وما قادرين يظهروا فأنا هون بضل يعني الحمد لله عم بقدر ساعد العجزة عم مثلا هذا بقول لي خدينا على مستشفى هذا بقول لي عند حكيم عند. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan melalui juru bicaranya Avichai Adrae mendesak warga di Lebanon Selatan yang terletak di selatan Sungai Litani untuk segera pindah ke sisi utara sungai jelang operasi militer yang akan dilakukan yang ditargetkan pada Hizbullah. Puluhan imigran mengungsi di gereja Saint Joseph usai perang Israel dengan Hizbullah memanas. Mereka mengungsi lantaran terlantar usai kehilangan pekerjaan dan tempat menetap akibat perang. Gereja Saint Joseph di daerah Ashrafih, Beirut, Lebanon membuka pintunya bagi para pengungsi dan pekerja imigran yang terpaksa meninggalkan rumah mereka menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut. Para pengungsi mengungkapkan situasi pekerja migran di Lebanon selalu sulit dan semakin sulit di tengah perang yang berkecamuk. Mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan hingga terlantar, aktivitas yang terhenti karena perang. The situation of migrant workers in Lebanon is always difficult, and in a war it is even more difficult. When the displacements happened, there are migrants present in every single part of Lebanon. In every cadastre there are Lebanese people, there are also migrants. And so when Lebanese people have to flee, so do migrants. At the start of the war, unfortunately, there were no shelters open to welcome migrants, and so we had to open. This church behind me was a shelter in 2024 as well. That was also managed by the Jesuit Refugee Service. And so we were able to draw on our experience from the most recent war to open up another shelter now for double the capacity. We have almost 200 people here in the shelter. Para migran yang mengungsi kebanyakan pekerja yang berasal dari Ethiopia, Sini, dan Sebini. Mereka pun berharap perang segera usai agar dapat kembali memperoleh penghasilan. Negara-negara anggota Sekutu Amerika Serikat menolak mengirimkan pasukannya untuk mengamankan Selat Hormuz. Mereka beralasan akan fokus mendorong diplomasi dibandingkan perang. Iran terus menyasar kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal tanker Amerika Serikat pun menjadi salah satu targetnya. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk membantu amankan kapal yang melintas. Namun permintaan ini ditolak negara-negara Sekutu Amerika Serikat. 現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し沈静化という言葉が、ありますけれども、この沈静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行って。I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people. That our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. Penolakan ini diprediksi membuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu ikut memanas. Saat ini Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara